Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pertama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama belajar menentukan hukum-hukum bacaan dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita tentukan hukum bacaan, yakni pada surat Yasin ayat 9. Namun sebelumnya marilah kita baca bersama dari ayat 8 sampai 9 dan nanti kita tentukan hukum bacaannya. Belajar menentukan hukum bacaannya ayat 9 saja. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Saudara-saudaraku, marilah kita tentukan hukum bacaan di dalam surat Yasin ayat 9 ini. Waja'anna di sini dihukumi matobi'i, yang mana ada alif yang didahului fathah. Huruf matobi'i ada 3. Yang pertama alif didahului fathah dan iya mati didahului kasrah, waw mati didahului dhammah. Panjang bacaannya 2 harkat atau 1 alif. Terus mimbaini di sini dihukumi iklab. Harus dibaca iklab. Apa iklab? Mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim. Maka ada tanda mim di sini. Iklab itu hurufnya ada 1 yaitu ba. Sebabnya nun mati atau tanwin. Maka cara membacanya mim seperti itu. Bai di sini ada ya mati yang didahului fathah. Hukum bacaannya layin. Maka layin artinya lunak. Maka cara membacanya ya mati yang didahului fathah harus dibaca lunak. Bai ini seperti itu. Sama juga dengan ai. Ai di sini juga layin. Di sini matobi'i, yang mana ada ya mati yang didahului kasroh. Huruf matobi'i kan ada 3. Alif didahului fathah, ya mati didahului kasroh, dan waw mati didahului dhammah. Him di sini dihukumi idhar syafawi. Kenapa dihukumi idhar syafawi? Karena ada mim sukun yang bertemu dengan sin. Idhar artinya terang, syafawi itu bibir. Apakah idhar syafawi itu? Idhar syafawi ialah menerangkan bunyi mim mati, mim sukun, apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26, yaitu selain ba dan mim. Karena ketika bertemu dengan ba dihukumi ikhfa syafawi.
Ketika mim sukun bertemu dengan mim dihukumi idgham mimi. Lanjut saddau di sini dihukumi idgham bi gunnah. Kenapa dihukumi idgham bi gunnah saddau ini? Karena tanwin bertemu dengan waw. Waw di sini hurufnya idgham bi gunnah di bab nun mati dan tanwin. Bab nun mati dan tanwin itu ada 5. 1 idhar, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, 4 ikhfa, 5 iklab. Maka di sini tanwin yang bertemu dengan huruf waw maka dihukumi idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, tanwin di sini dimasukkan. Saddau seperti itu, tapi tidak cukup dimasukkan dan disertai dengung. Disertai dengung maksudnya dengung itu suara lembut yang keluar dari rongga hidung. Maka cara membacanya saddau seperti itu. Jika Anda kebingungan menentukan idgham bi gunnah, yang dibaca idgham bi gunnah itu apabila ada nun mati atau nun sukun yang bertemu atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 4, yaitu iya, nun, mim, waw, dan salah satu di sini termasuk tanwin yang bertemu dengan waw maka dihukumi idgham bi gunnah. Lanjut min di sini dihukumi idhar. Kenapa dihukumi idhar? Karena nun mati bertemu dengan kha di sini hurufnya idhar. Ada berapa huruf idhar? Ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan ghin. Cara membacanya harus dibaca terang, wa min khal seperti itu. Fihim di sini sama seperti him yang di sini. Sama-sama mim sukun bertemu dengan sin. Di sini juga mim sukun yang bertemu dengan sin. Maka dihukumi idhar syafawi. Saddam di sini ada tanwin yang bertemu dengan fa. Maka di sini dihukumi ikhfa ausyad. Apa ikhfa ausyad? Antara samar dan dengungnya sama. Maka cara membaca ikhfa ausyad antara samar dan dengungnya sama. Huruf ikhfa itu di sini termasuk hukum ikhfa di sini termasuk bab nun sukun dan tanwin. Karena tanwin yang bertemu dengan fa. Ikhfa itu hurufnya ada 15 dan terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada ikhfa adna, ikhfa ausyad, ikhfa a'la. Ikhfa a'la hurufnya ada 3, tak tok dal. Hurufnya ikhfa adna ada 2, yaitu qaf dan kaf. Hurufnya ikhfa ausyad ada 10, yang mana huruf ikhfa itu yang 15 terbagi menjadi 3. Huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf. Lanjut saddam seperti itu cara membacanya. Fa'al syai di sini dihukumi layyin dikarenakan iya sukun yang didahului fathah. Nah, di sini mat tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat atau 1 alif. Hum di sini dihukumi idhar syafawi sama dengan him yang tadi. Dikarenakan mim sukun bertemu dengan fa. Karena hukum mim sukun cuma ada 3, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Maka kalau mim sukun bertemu dengan ba dihukumi ikhfa syafawi, dan mim sukun yang bertemu dengan mim dihukumi idgham mimi. Selain itu, semua mim sukun yang bertemu selain ba dan mim
dihukumi idhar syafawi. Idhar syafawi itu juga terbagi menjadi dua. Ada idhar syafawi kabir dan idhar syafawi shogir. Nah, di sini yang termasuk idhar syafawi kabir karena fa di sini hurufnya idhar syafawi kabir. Hurufnya ada dua, fa dan waw. Ketika mim sukun bertemu dengan fa, bertemu dengan waw, dihukumi idhar syafawi kabir. Lebih jelas ketimbang idhar syafawi shogir yang seperti mim sukun yang bertemu dengan sin. Fahum. Fahum di sini dihukumi idhar syafawi shogir. Yang mana apa idhar syafawi shogir? Kalau idhar syafawi kabir lebih jelas. Di sini hanya jelas saja, sedang saja jelasnya. Fahum la seperti itu. La di sini dihukumi mad tabi'i dikarenakan ada huruf mad yaitu alif yang didahului fathah. Yuba di sini dihukumi qalqalah sughra. Kenapa dihukumi qalqalah sughra? Karena mati asli. Ba-nya mati asli. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Itu artinya qalqalah memantul. Maka cara membaca qalqalah harus dibaca mantul. La yub seperti itu. Siru di sini dihukumi ra-nya ra tafkhim dikarenakan ra berharkat dhammah. Ra itu terbagi menjadi dua, yaitu ra tafkhim dan ra tarqiq. Yubsirun. Nah, di sini harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harkat karena di sini dihukumi mad arid lisukun. Tandanya apabila ada huruf mad, di sini huruf mad yang didahului dhammah jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Ada huruf yang diwakafkan yaitu nun. Maka di sini dihukumi mad arid lisukun. Yang panjang bacaannya 5 harkat atau 2,5 alif. Seperti itu. Mari kita baca ayat 9 sesuai hukum bacaan yang dijelaskan. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul azim. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.